semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Aduna ya. Kita kembali lagi di acaranya belajar bahasa Ibrani bersama dengan pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga. Dan kali ini temanya adalah Definite Construct ya. Kita sudah memasuki seri yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terlebih dahulu buka acara kita dengan bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, malam ini, sehingga kami bisa bersama kembali belajar bersama dengan Bapak Erikson Ritonga dengan bahasa Ibrani ya Tuhan, selalu sertai beliau dengan Roh Kudus-Mu. Beri beliau kesabaran untuk mengajar kami dan beri kami telinga seorang murid yang mampu mendengarkan setiap apa yang diuraikan oleh hamba-Mu, uh, agar kami juga semakin piawai dan mampu untuk mempelajari Alkitab, terutama di perjanjian lama ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita buka dalam doa, kita akan selanjutnya melihat profil singkat dari pembicara kita, yakni Bapak Erikson. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Aduna Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok OSEL di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau, Bapak Erikson Ritonga. Kita sambut terlebih dahulu Bapak Erikson. Ya, shalom Pak Erikson, selamat malam. Salam Pak Agus, salam Bapak Ibu, selamat malam. Ya, selanjutnya langsung ke materi pengajarannya. Silakan Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, salam Bapak Ibu, gimana kabarnya? Semuanya sehat ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan dulu ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya selama pertemuan yang Bapak Ibu ikutin, banyak hal yang Bapak Ibu dapatkan, dan saya percaya juga Bapak Ibu sudah mulai lancar ya membaca dan memahaminya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita sudah mau memasuki step by step ke grammarnya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam ini.
Dan saya akan share screen. Kita akan belajar mengenai definite construct ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita ke pelajaran berikutnya, kita akan mengingat kembali Bapak Ibu Saudaraku mengenai alfabeta ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada alef ya, ada bet, gimel, dalet, he, pat, jain, het, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, ta. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ini harus kita pahami termasuk nanti mengenai nilai gematria dan paleonya ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kalau kita masuk ke lebih yang dalam lagi mempelajari hal ini mengenai bahasa Ibrani, di samping nanti kita belajar mengenai sores, akar kata, dan kita akan mendalami juga mengenai paleo dalam mengeksegesis atau menafsir aksara-aksara Ibrani, kata-kata dalam satu bahasa Ibrani begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, dan ini juga diingatkan kembali mengenai nikut ya. Ada kamats, ada pata, segol, sere, spa, ada hirik, hirik yod, kolom, kolom pap, kubuts, dan suret. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita sudah mengerti juga bahwa nikut ini bukan sekedar vokalisasi saja dalam aksara atau dalam pembacaan bahasa Ibrani, tapi nikut ini juga berfungsi sebagai grammar ya. Terus kemudian dia berfungsi juga sebagai instruksi pembacaan Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita pahami, harus kita ingat. Nanti karena ada perubahan-perubahan nanti dalam grammar ya. Jadi sekalipun nanti misalnya kamats dan pata ini adalah untuk vokalisasi A, tapi dia tidak sembarangan dalam penggunaannya. Ada nanti paten atau formulanya. Jadi kapan digunakan pata untuk pembacaan A, kapan digunakan kamats untuk pembacaan A, ya Bapak Ibu ya. Demikian juga mengenai segol, sere, dan spa. Ini juga nanti penggunaannya tidak sembarangan. Dalam penggunaannya untuk pembacaan A, tapi dia juga nanti menyangkut ke grammar atau penggunaan kata dan penggunaan jenis kata dalam satu kata atau dalam satu kalimat ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, irik, kolom sama kubuts ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga harus kita pahami ya, harus kita ingat karena ini nanti akan kita menemukan terus-menerus ya. Jadi kita harus pahami ya. Demikian juga ada silent spa ya, moving spa. Ini juga nanti kita sudah kita pelajari dan ada 3 kata segol ya, ini kata fata, terus ada kata kamats ya. Kalau kata kamats ini nanti dia jadi dibaca jadi O ya, bukan A tapi O gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk kata pata ya tetap A, kata segol E ya. Oke, sekarang kita masuk ke definite construct ya. Ya, saya juga supaya kita lebih banyak memahami kosakata dalam bahasa Ibrani, kita akan membaca beberapa kosakata ya, Bapak Ibu ya. Ini ada adon ya. Adon itu artinya Tuhan atau tuan ya. Terus ada berit, berit itu perjanjian. Ada hesek, hesek itu kasih karunia ya, kasih karunia. Terus ada kap, itu pohon palm ya Bapak Ibu ya. Terus ada kodes ya, kodes itu sebagai kekudusan ya.
ada Hesed ya. Hesed itu busur ya Bapak Ibu ya, busur. Ada Shalom ya, kata Shalom ya, damai sejahtera atau sempurna ya. Terus ada Torah. Torah ini itu lebih ke pengajaran atau ajaran ya. Seringkali kita memang menganggap Torah itu bicara hukum ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau secara katanya, secara literalnya dia bukan hukum, tapi dia ajaran. Karena Torah itu asal katanya atau soresnya dari kata yara. Yara itu mengajar atau mengarahkan. Jadi Torah itu untuk bentuk kata bendanya itu bentuk feminim, dia menjadi ajaran atau arahan begitu ya. Terus ada elef, elef itu 1000, terhubung dengan kata alef gitu ya. Alef itu nilai gematrianya 1, elef nilai itu merujuk ke 1000 ya. Ada hubungan 1 dengan 1000 gitu ya. Karena dalam mindset Yahudi 1000 itu merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat dihitung atau sesuatu yang banyak gitu ya, tidak dapat dihitung. Jadi 1000 itu bukan angka hitungan 1000 gitu ya, tapi itu merujuk kepada sesuatu yang tidak terhitung gitu ya. Terus ada mea ya, itu 100 ya. Ada akar itu di samping, ada et ya, pada atau dengan ya. Terus ada tahat ya, tahat ya, tahat ya. Bacanya tahat ya. Terus ada hekim ya. Terus ada Nathan ya. Nathan, dari Nathan itu memberi ya. Baik. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai independen personal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Personal pronouns ya. Ada ani atau anohi ya. Terus ada ata untuk kamu, second person masculine, laki-laki ya. Terus ada at. At itu second person feminim ya, untuk perempuan. Kamu perempuan ya. Terus ada who itu untuk dia, laki-laki, orang ketiga tunggal ya. Terus ada he ya, he, dia perempuan, orang ketiga tunggal ya. Jadi he yang dalam bahasa Inggris he itu dia laki-laki ya, tapi dalam bahasa Ibrani he atau who itu adalah untuk perempuan, dia perempuan ya. Terus untuk pluralnya itu ada anaknu ya, orang pertama jamak. Terus atem untuk orang kedua laki-laki jamak. Terus aten itu orang kedua perempuan jamak. Terus ada hen ya, hen itu mereka laki-laki ya. Terus hen itu mereka perempuan, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada untuk independent personal pronouns ini ya, ada ini ya untuk sebagai bagannya begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada suffix ya, kita sudah mempelajari suffix independent personal pronoun ya. Untuk suffix itu kepemilikan ya. Misalnya dalam bahasa Inggris my ya, my ya. Jadi ada rumusannya Bapak Ibu ya. Untuk singular dia ada hirikyot ya, hirikyot ya. Sedangkan untuk orang kedua tunggal laki-laki itu K ya, kof ini kof sopit ya, tambah kamats ya. Terus untuk orang kedua perempuan itu F ya, F ya. Terus untuk orang ketiga laki-laki ada O, O atau O ya, O atau O di belakangnya ya. Terus untuk orang ketiga perempuan ya, jamak itu
ada kamatshe ya, kamatshe ya. Ini kamatshe, ini ada titik di tengah, ini bukan dages tapi namanya mapik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita sudah belajar mengenai dages, tapi ini bukan dages ya. Kalau dages itu kan kita kalau ingat itu dages forte, ada dages lene ya. Strong dages, ada weak dages ya. Masih ingat ya? Oke. Terus untuk suffix independennya sebagai contohnya ya dalam perkataannya ani itu dari kata ani ini hirikyotnya ya. Terus ata itu ada kamats kap ya. Terus ada at yaitu ek ya. Terus ada hu itu jadi o ya Bapak Ibu ya. O atau oh ya. Terus untuk ki kamats he. Anaknu singkatannya jadi nu ya dari kata dari anaknu ya. Terus atem ken ya, terus aten ken ya. Terus ada kem ini kamats mem ya. Terus ada hena itu kamats nun. Kamats nun sopit ya Bapak Ibu ya. Baik. Dan kita juga masih ingat Bapak Ibu ini mengenai pertanyaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita sudah sempat belajar mengenai mah ya. Mah itu apa ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam penggunaan suffix tadi ya mengenai suffix personal pronoun tadi ini mah ya. Jadi bagaimana kita untuk menanyakan kabar ya? Ma ini apa damaimu ya? Ini Salom ini damai. Apa kedamaianmu? Seperti apa kedamaianmu? Nah, jadi penggunanya gimana? Ini ma slom ka ya. Jadi kalau ini kita pakai ini kan untuk orang kedua laki-laki. Jadi dibuat nanti pertanyaannya ma slom ka. Jadi ditambahin kap ini ya. Artinya bagaimana kabarmu? Nah, itu untuk orang kedua laki-laki, begitu ya. Tapi kalau untuk orang kedua perempuan, gimana kalau untuk orang kedua perempuan? Dia pakai seperti ini. Nah, ini suffixnya ya, Bapak Ibu ya, suffixnya. Jadi ma slom mek ya. Ma slom hek. Jadi dia dalam apanya nanti untuk orang kedua perempuan, maaf. Jadi pertanyaannya ma slom ya. Rumusannya tadi yang ini ya. Ada sere. Ya, jadi di sini sere ya, ini sere. Terus ini ada kap sopit ya, ditambah dengan spa. Jadi ma slomek gitu ya. Itu untuk bertanya kepada perempuan. Ya, untuk orang perempuan tunggal ya. Jadi kalau saya tanya misalnya contohnya Ibu Heni, saya akan menanyakan Mas Lomek gitu ya. Tapi kalau saya menanyakan untuk Pak Agus, saya akan menanyakan Mas Lomka gitu. Bagaimana kabarmu? Itu untuk Pak Agus gitu ya. Tapi kalau untuk Bu Heni, saya akan menanyakan Mas Lomek gitu ya. Jadi ini penggunaannya ini harus diperhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya dalam pertanyaan ya. Jangan sampai kita tanya nanti, Mas Lomek itu saya tanyakan ke Pak Agus, itu tidak pas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu fungsinya salah satu fungsi dari suffix independent personal pronoun tadi ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana dengan jawabnya? Jadi kalau jawabnya kan slom mi ya, slomi top gitu ya. Jadi ini untuk perang pertama tunggal. Jadi pakai ini saja ya. Jadi dia nanti menjawabnya
Shlomi top ya. Salam saya baik. Top itu baik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini sama ya. Jadi orang pertama itu ini pakai kirik yot ya. Jadi kabarku baik, damaiku baik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya tanya nanti Pak Agus, Ma Slomha, nanti Pak Agus menjawab Slomi top gitu ya. Salam kabar saya baik begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu menggunakannya untuk kirik untuk penggunaannya untuk suffix ya Bapak Ibu ya. Demikian juga nanti kalau bertanya untuk orang ketiga tunggal laki-laki atau orang ketiga tunggal perempuan ya. Jadi tinggal menambahkan ininya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan ya. Terus kalau ini nanti untuk untuk jamak ya, plural, tinggal menambahkan ini Ma Slomhem gitu ya. Bagaimana kabar kalian gitu untuk jamak ya. Kalian itu untuk orang banyak gitu ya. Tapi laki-laki ya. Tapi kalau dia campur dengan laki-laki perempuan kita menggunakan ini ya. Ma Slomhem gitu ya. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ini ada apa ya namanya mengingat kata-kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi ini nanti di apa aja kita banyak nanti bertanya-tanya mengenai ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di habis sesi ini di ruang tanya jawab ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena kita akan langsung ke pembelajarannya. Oke, kita lanjut mengenai construct chain ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, construct chain ya. Construct chain ya. Ingat ya, smikut ya. Dan kita saat ini kita belajar ya construct ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, contoh ya. Kalau kita baca ini Beit Melek ya. Beit Melek itu adalah rumah raja ya. Ini Bapak Ibu Saudaraku kalau ingat ini perhatiin ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Beit Melek ya. Jadi ini construct chain ya. Ini rumah raja ya. Tapi kita nggak tahu rumah raja yang mana ya. Karena artikel nanti itu menunjukkan yang itu ya. Jadi yang itu itu menunjukkan yang tertentu gitu ya. Tapi kalau tidak ada artikelnya, dia menunjuk sesuatu yang tidak tentu ya. Jadi ini Beit Melek ya. Beit Melek itu artinya rumah raja ya, sebuah rumah raja gitu ya. Tapi tidak tahu kita raja yang mana gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat ini mengenai construct chain ya, rumah something of something ya. Jadi kalau bentuk absolutnya untuk rumah ini adalah bait ini ya, bentuk absolutnya. Tapi ketika dia untuk dikonstruk chain-nya dengan melek, dia jadi berubah jadi kata jadi sere ya. Ditambah makep ini ya, ingat ya makep itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau untuk konstruk chain itu ada perubahan dari patah menjadi sere ditambah dengan makep ya. Jadi itu namanya construct chain ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk definisi construct ya Bapak Ibu Saudaraku, definisi construct dia ada artikelnya ya, seperti ini ya, ada artikelnya ya, ini ya. Ini H ya. H rumusannya artikel itu ya patah dages. Itu bentuk normal ya. Jadi kalau ini bacanya Beit Hammelek ya. Beit Hammelek ya, artinya memang untuk pasnya dalam terjemahan bahasa Inggris ya. The house of the king ya, artinya rumah raja itu ya.
Jadi rajanya itu tertentu atau rumah raja itu yang itu ya. Sedangkan yang tadi itu sebuah rumah raja. Nah, tapi raja yang mana kita tidak tahu ya. Tapi kalau ada artikelnya itu menunjukkan tertentu atau orang itu atau raja itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa membedakan dengan artikel dengan tanpa artikel ya. Jadi kalau dalam definite construct ya, dia menggunakan definite artikel ya. Jadi artinya ini Beit Amelek ya, tapi the house of the king. Jadi rumah raja itu gitu ya. Sedangkan kalau tidak ada tanpa definite artikel, Beit Melek dia adalah sebuah rumah raja, tapi tidak tahu raja yang mana ya begitu ya. Oke, gampang ya Bapak Ibu Saudaraku bisa dipahami ya. Contoh-contoh berikutnya ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku satu hal lagi ya, kalau dia untuk nama ya, dia sudah termasuk sudah definite ya. Jadi kalau nama itu sudah termasuk definite ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ada perbedaan memang ya antara bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani ya. Kalau untuk nama itu tidak akan pernah ada definite artikelnya karena dia sudah definite itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu pakai artikel. Misalnya o Yesus gitu ya. O Petros gitu ya. Itu pakai artikel, pakai definite artikel o gitu ya. Jadi kalau dia bentuk nominatif dia o, itu kalau akusatif dia on gitu ya. Kalau untuk genetik dia ya, Petru itu kepemilikan Petrus gitu seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani untuk nama itu tidak akan pernah dipakai artikel. Jadi kalau nama itu sudah masuk dia definite begitu ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan Beit Yohanan ya, Beit Yohanan ya. Jadi Beit Yohanan, jadi the house of the John. Ya. Artinya ini sudah rumahnya Yohanes. Udah tertentu begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nama itu sudah tertentu. Jadi punyanya Yohanes begitu ya. Jadi Beit Yohanan ya. Berarti dia the house of John ya. Artinya rumahnya John. John Yohanes itu kan udah tertentu, bukan Yohanes. Yohanes itu kan satu begitu ya. Jadi kalau untuk K itu untuk menunjukkan satu-satunya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua Beit David ya, Beit David. Ini the house of David. Rumahnya Daud begitu ya, rumahnya Daud. Jadi ini sudah definite ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus satu lagi Beit Adonai ya, Beit Adonai. Ini kan berarti rumahnya Tuhan. The house of the Lord ya, rumah Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk definite ya. Artinya dia tertentu begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Kita lanjut. Ada contoh dalam satu frasa ya, ayat firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 11 ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan ya. Ini ada melek Malak Adonai ya, Malak Adonai ya, ini Malak Adonai. Berarti ini bentuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Berarti ini bentuk definite ya. Kenapa? Karena ini ada Tuhan ya, nama Tuhan. Berarti dia Malak Adonai. Artinya kalau dalam bahasa Inggris dia the angel of the Lord. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi the angel of the Lord atau malaikat Tuhan itu ya.
bukan seorang malaikat, tapi malaikat Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam bahasa Ibraninya ya, Payikra Elab Malak Adonai min hasamayim ya, Payomer Abraham Payomer Hineni gitu ya. Jadi tetapi berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepadanya, Abraham sautnya, ya Tuhan, Hineni, ini aku, begitu ya maksudnya ya, Hineni, ini aku gitu ya. Di sini Bapak Ibu Saudaraku perhatikan ini Malak Adonai, berarti dia tepatnya dalam penerjemahannya adalah the angel of the Lord, ya, malaikat Tuhan itu. Jadi malaikat yang itu. Memang ada perbedaan terjemahan di abad ya. Abad ini terjemahan dari Yahudi ya. An angel of the Lord ya. Ini beda Bapak Ibu Saudaraku, an angel of the Lord dengan the angel of the Lord ya. Ini beda. Kenapa beda? Karena ini kan seorang malaikat Tuhan, tapi tidak tentu malaikat yang mana. Tapi kalau ini the angel of the Lord itu malaikat tertentu, malaikat yang itu. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa ada perbedaan ini? Bapak Ibu, dalam kekristenan ya, dalam kekristenan kita itu Malak Adonai itu merujuk kepada Teopani. Teopani atau Kristopani ya. Sehingga dalam Kejadian ini dikatakan ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kepadanya maksudnya kepadanya ini maksudnya kepada Abraham. Abraham, sautnya, ya Tuhan. Abraham mengatakan ya Tuhan, ya bukan ya Tuhan atau ya malaikat gitu ya. Tapi ini langsung dikatakan ya Tuhan. Karena yang dimaksud dengan Malak Adonai itu adalah Kristopani atau Teopani. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedangkan Kabat orang Yahudi ini dia buat an angel of the Lord. Kenapa? Karena mereka belum percaya mengenai Kristus ya, sehingga tidak diterjemahkan ke Kristopani begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, ini Malak Adonai itu merujuk kepada definit ya. Jadi malaikat Tuhan yang itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada perbedaan yang tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. The angel of the Lord and angel of the Lord ya. Jadi kalau secara apanya Malak Adonai, seharusnya kalau untuk angel of the Lord itu, and angel of the Lord itu Malak Ledonai ya, Ladonai ya. Malak Ladonai ya. Jadi kalau dia ini ada preposisi le ya, artinya pada atau punya dia, pada atau punya seperti itu ya. Malak Ladonai ya. Jadi itu untuk an angel of the Lord ya. Tapi kalau tidak ada preposisi le ini, dia menjadi artikel ya, definite artikel, karena nama ini sudah artikel ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Oke, ada ayat dalam Bilangan 21 ayat 9 ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, itu ia tetap hidup ya. Ini ada Nehas Nehoset ya. Nehas Nehoset ya. Ini ular tembaga ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ular tembaga ya, sebuah ular tembaga ya Bapak Ibu ya.
Nah, perhatikan, ini adalah construct chain, something of something. Ya, ingat ya, construct chain something of something. Tapi di sini adalah bukan tidak ada di sini artikel. Berarti serpent obras itu atau ular tembaga. Membuat ular tembaga, tapi ular tembaganya tidak tentu. Ular tembaga yang mana? Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada artikelnya. Ya, tidak ada artikelnya. Tapi kalau kita lihat di sini ada Nehas, ini Hahoshet, ya, ini ada Nehas Hahoshet, ini ada artikelnya, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada artikelnya ini. Berarti dia terjemahnya ular tembaga itu, ya. Atau dalam bahasa Inggris itu the serpent of the brass. Ini ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ini dia bentuk construct chain, something of something, tapi ini bentuk construct atau definite construct ya. Ini definite construct chain, tapi ini definite construct ya, definite contract ya. Kenapa? Karena dia ini ada H ya, definite artikelnya ya. Jadi nehas H nehas Hahoset ya. Nehas Hanehoset ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini ada artikelnya, sedangkan ini tidak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ular tembaga. Ular tembaga itu atau sebuah ular tembaga dan ular tembaga itu ya begitu ya. Jadi itu penggunaannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Kita lanjutkan ya. Ya ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Nehas Nehoshek dengan Nehas Hanehoshek ya, itu beda ya. Jadi ini sebuah ular tembaga, sedangkan ini ular tembaga itu ya. Jadi yang tertentu ya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku ya, ular tembaga ini juga itu merujuk yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, antara Yesus itu disejajarkannya dengan ular tembaga, ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ular tembaga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, beroleh hidup yang kekal, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika orang Israel digigit ular, dia akan mati. Tapi supaya dia tetap hidup, dia harus melihat ular tembaga atau mengarahkan pandangannya ke ular tembaga supaya dia hidup. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan berkata demikian, ketika semua manusia, umat manusia ini sudah digigit ular atau memiliki kodrat dosa, ya. Artinya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena ular, ya, artinya masuk dalam gigitan ular, pada saat itulah Adam dan Hawa akan proses kematian, menuju kematian, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sama halnya dengan orang Israel ketika digigit ular tembaga, mereka memberontak ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika memberontak Tuhan mengizinkan ular-ular tenun memagut mereka, sehingga supaya mereka tetap hidup, mereka harus memandang ke ular tembaga. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku, semua umat manusia ini jatuh dalam dosa dan akan binasa dan akan mati. Caranya untuk hidup kembali
kita harus mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus dan mempercayai salib Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang Israel yang memandang kepada ular tembaga itu hidup, ya. Setiap orang yang sudah digigit oleh ular yang jatuh dalam dosa akan hidup ketika dia percaya kepada salib Kristus, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada hubungannya antara Hanakas ya, ular, dengan Mesias. Nanti kita lihat ya. Ada relasinya, ada korelasinya ya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara ya, dalam percakapan Kejadian 3 ayat 2 mengenai perempuan itu ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan ya. Patomer Kaisa et Hanahas Miperi et Hagan Noken ya." Hanahas ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ini Hanahas, ular itu ya, ular itu ada artikelnya. Kalau nahas seekor ular, kalau Hanahas ular itu ya, ular yang sudah yang tertentu ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat sekilas mengenai gematria ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dalam penterjemahan atau dalam intertekstualis tadi, artinya ada relasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ada korelasinya, itu sangat ditentukan oleh nilai gematria ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Antara nahas tadi dengan Mesias itu ada persamaan atau korelasinya, begitu ya. Ketika Musa meninggikan ular tembaga, itu sama halnya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ditinggikan. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau beroleh hidup. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam nilai gematria ya, nilai gematria Mesias atau Mesias ya, dari Mem, Sin, Yod, Het ya. Sedangkan Nakas itu dari Nun, Het, dan Shin ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu nilai gematrianya sama, 358 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini bukan apa, tapi itu nilainya sama. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, seperti misalnya Mem, Sin, Yod, He ya. Mem, Sin, Yod, He ya. Mem nilainya berapa? 40. Sin berapa? 300. He, Mem, Sin, Yod, He ya. Mem, Sin, Yod, He ya. Mem itu tadi 40, Shin 30, Yod itu 10, ya, mana Yod ini 10, sedangkan He itu, Het ya, Het itu 8, yang ini ya. Jadi kalau di total dia 358. Sedangkan Nahas ya, Nun, Het, Sin ya, Nun, Het, Sin, itu nilai gematrianya berapa? Nun berapa Nun? Nun ini 50. Sin 350 ya. Sama Nun Het ya, 350 tambah Het berapa? 8. Berarti 358. Sama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi sama ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang tidak mengerti sebenarnya ular tembaga melambangkan dosa yang akan ditanggungkan dalam Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib.
Jadi peristiwa ini merupakan suatu tipologi atau nubuatan, ya. Penggodaan memang kadang-kadang dilambangkan dengan ular, tetapi terkadang juga dilambangkan dengan dosa, ya. Kejadian 4 ayat 7. Tuhan Yesus telah menanggung hukum atau kutuk atas dosa manusia. Ingat, dosa itu dimulai dari kehendak ular, ya. Maksudnya ular itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi artinya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, antara Mesias dengan Nahas itu nilai gematrianya sama. Sama ya Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kalau seorang itu berdosa, artinya dia digigit ular, masuk dalam racun ular. Jadi untuk menawarkan dosanya itu atau bisa ular itu adalah Mesias. Itu ya. Ketika ular itu menggigit, untuk menawarkan dosanya itu, orang Israel harus melihat ular tembaga. Ketika seluruh umat manusia ini jatuh dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa, artinya dia masuk dalam bisa ular, ya. Kalau masuk bisa ular itu bisa membawa kematian kekal. Untuk menawarkan bisa itu adalah Mesias, ya, Kristus atau juru selamat, ya. Jadi seperti itu mengenai hal intertekstualis tadi antara nilai gematria. Begitu Bapak Ibu Saudara caranya. Jadi kalau ada relasi hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita harus koreksi apakah betul itu yang dirujuk antara Nahas dengan Mesias. Kalau dia benar itu menuju nanti ke nilai gematrianya. Ya, kalau nilai gematrianya sama, berarti itu sama, same ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus ditanggungkan dosa, ya. Lambang ular tembaga itu ditanggungkan ke Tuhan, ke Yesus di kayu salib, begitu ya. Baik, kita lihat kembali mengenai definisi konstrak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Perbedaan definisi konstrak ya. Ini adalah Shechem Yelet ya. Shechem Yelet ini bentuk definisi artikel. Ini construct chain ya, construct chain. Tapi kalau ini Shechem Hayelet itu definite construct ya. Jadi ini construct chain, ini definite construct. Kenapa? Karena dia ada ini definite artikelnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah beberapa lama ya, udah 1 bulan yang lalu ya kita belajar mengenai definite artikel ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ada hayat sade ya, hayat sade ya. Ini bentuk construct chain. Tapi kalau ini hayat hasade ini tadi ya, untuk artinya Shechem Yelet ya, ini apa, shoulder of a boy atau apa ya, bahu anak laki-laki begitu ya Bapak Ibu Saudara, atau beban ya. Ini Shechem Hayelet itu bentuk konstrak atau definite konstrak ya, dia pakai artikel D ya, the shoulder of the boy ya. Terus yang kedua hayat sade ya, an animal of veil ya. Ini ingat, ini dari kata haya. Jadi karena dia bentuk apa namanya construct chain, ini jadi up ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk definite construct-nya, the animal of the field ya,
hayat, hasade. Ya, Bapak Ibu Saudara, sade itu apa namanya, lapangan bisa ya, sawah bisa, atau kebun bisa, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini bentuk definite construct ya. BR Hamayim ya. BR Hamayim. Ini kenapa ada artikelnya ya, H ya. H itu menunjukkan artikel. Rumusnya H patah terus ada dages. Ya, Bapak Ibu ya. Terus ini H jahit itu bukan construct, tapi definite construct chain ya, tapi bukan definite construct. Nah, terus ini herep sar sabah ya, herep sar sabah. Kalau ini juga bukan definite ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini BR Hamayim itu the well of the water ya, air sumur itu ya, air sumur itu ya. Terus ini H jahit itu sebuah minyak zaitun ya Bapak Ibu Saudaraku ya. And olive tree, maaf, pohon zaitun ya. Terus ini herep sar sabah, yaitu pedang pemimpin tentara itu, begitu ya. Jadi bukan definite construct ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi definite artikel ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, karena waktu kita sudah habis ya, nanti Bapak Ibu tetap stay, kita akan bertanya jawab di sesi berikutnya setelah pengumuman ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham, nanti Bapak Ibu bisa bertanya jawab, dan penjelasannya dalam sesi tanya jawab itu lebih santai ya Bapak Ibu Saudaraku. Baik, demikian saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu pariwara yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik. Mulai dari besok ya, Bapak Ibu, hari Minggu di tanggal 27 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya, Bapak Ibu. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Pak Samsiagian, dan yang akan memimpin lagu pujian adalah Ibu Yanti Vester dari Jerman. Dan untuk tema ibadah online kita adalah Jam Kehidupan, dan akan dibawakan oleh Pak Evangelis Joseph Kuntadi, SEMTH. Selanjutnya, di hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang materi kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan yang keempat. Dan ini sudah masuk sesi yang ketujuh ya Bapak Ibu, dengan temanya adalah pemimpin harus punya sifat hamba. Dan akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami.
Firman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Contohnya seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel Sema Adonai ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cek Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cek Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih, Sister Aling. Ya, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erikson Ritonga ya, bahwa kita masih berlanjut, namun tidak dilakukan secara YouTube ya, kita akan lanjutkan lagi ini. Namun, Bapak Ibu Saudara bisa join bersama kami di Zoom meeting dan linknya tertera di bawahnya. Oke, silakan Pak Erikson Ritonga untuk memberikan konklusi dan doanya. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, dalam pembelajaran ini memang perlu step by step ya Bapak Ibu ya. Seperti kita dalam membaca, untuk membaca perlu kita memahami aksara. Kita harus hafal A, B, C, D, supaya kita bisa membaca. Ya, penggabungan A dengan B atau B dengan A, dari situ kita akan mulai membaca, ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dalam hal belajar ini ya, dalam hal belajar khususnya dalam bahasa Ibrani sekarang, itu step by step. Yang pertama dulu kita akan belajar mengenai artikel. Habis itu construct chain. Habis itu nanti definite construct gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada penggabungannya. Jadi kalau untuk itu perlu kita step-step. Jadi kita harus step pertama kita pelajarin lebih dalam, step kedua nanti ada penggabungan. Jadi kalau kita nanti gagal step pertama, dalam penggabungan juga nanti kita akan kesulitan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengikuti step-stepnya. Jadi oleh karena itu teruslah belajar Bapak Ibu, karena ini nanti kita lanjut ya dalam pembelajaran yang lebih lagi, dengan artian apa yang kita pelajari sebelumnya itu pasti kita temukan nanti ke berikutnya. Jadi tidak akan pernah dilupakan yang sebelumnya, begitu ya. Jadi oleh karena itu tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan tutup, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar Tuhan bahasa Ibrani yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bapa, biarlah lewat pembelajaran ini Tuhan, kami akan semakin memahami kebenaran-Mu Tuhan. Dan lewat pemahaman itu Tuhan, kami akan semakin kagum dan hormat akan Engkau Bapa. Dan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pembelajaran kami malam ini Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati Sema Adonai, biarlah Tuhan jadikan alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati pengurus di Sema Adonai Tuhan, berkati Ibu Heni sebagai koordinatornya, Kau yang terus memimpin hamba-Mu Tuhan. Sehat kuat hamba-Mu dan tetap bergantung kepada pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan program selanjutnya juga kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Demikian tadi pembelajaran kita di bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lelatov.